بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ila yaumiddin amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah wal akhwat dan anak-anakku sekalian, hafizakumullahu taala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Ahad, kita sudah memasuki malam Ahad yang terakhir di bulan Rajab 1430 ya, di bulan Rajab atau awal Sya'ban. Ada berita hilal ya? Ya, belum ada berita apakah ada yang melihat hilal atau tidak. Ala kulli hal, entah kita sudah berada di awal Sya'ban atau kita masih berada di hari atau malam yang terakhir di bulan Rajab 1445 Hijriah. Ala kulli hal, bahwa alhamdulillah kita sudah semakin mendekat untuk menjemput bulan suci Ramadan, yang semoga Allah memberkahi waktu-waktu kita dan semoga kita semakin siap dalam menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Dan juga malam hari ini ya, malam Ahad terakhir sebelum pemilu ya. Kapan pemilu? Hari Rabu ya, insyaallah. Karena itu insyaallah nanti di penghujung taklim kita ada sedikit pesan ya tentang menghadapi pemilu. Diingatkan ya kalau mau ditutup majelis ya. Tidak apa-apa ya bicara tentang pemilu di majelis ya. Ya, Islam membahas semuanya ya. Islam agama yang universal yang membahas seluruh persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh umat. Ya, karena itu tidak boleh membatasi Islam pada ruang-ruang tertentu saja dan pada pembahasan-pembahasan tertentu saja. Sepantasnya kita senantiasa menjadikan Islam adalah minhajul hayah. Dia adalah manhaj kehidupan kita yang mengatur seluruh sisi-sisi kehidupan kita di mana saja kita berada dan kapanpun kita berada. Dan setiap persoalan tentu saja ada ketetapan hukum atau pandangan Islam dalam setiap persoalan tersebut. Entah dia persoalan yang mungkin dianggap oleh sebagian manusia kecil, apatah lagi jika dia mengandung kemaslahatan banyak orang. Maka tentu saja Islam punya manhaj, punya aturan dalam persoalan-persoalan seperti itu. Taklim kita seperti biasanya adalah malam Ahad kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, kitab hadis karya Imam besar Abu Zakaria Yahya bin Sharaf
di tahun ke-676 Hijriah. Beliau wafat dalam usia 45 tahun dan telah meninggalkan warisan yang begitu banyak kepada umat. Salah satunya adalah kitab yang sangat bermanfaat ini, kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kita sudah membahas bab yang ke-227 dari kitab ini, dan insyaallah malam hari ini kita akan membahas bab yang ke-228. Judul bab dari kitab Riyadhus Shalihin bernomor 228 adalah Babu Istihbabi Shaumi Sitta Ayyam min Syawal. Bab tentang anjuran atau sunnahnya berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Bab tentang anjuran atau sunnahnya berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Jamaah sekalian, bab kita ini masih rangkaian penjelasan tentang puasa-puasa sunnah yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan kita yang terakhir kita sudah membahas tentang puasa Arafah, puasa Asyura, serta puasa Tasu'a. Sekarang kita akan bahas puasa Syawal, puasa yang dianjurkan setelah kita melaksanakan bulan suci Ramadan, setelah kita sebulan penuh melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Ternyata kepergian Ramadan tidak berarti kita harus berhenti untuk melakukan ketaatan, tidak juga kita berhenti untuk melakukan ibadah puasa. Bahkan ada puasa yang dianjurkan tepat setelah perginya Ramadan, yaitu di bulan Syawal. Dalam bab ini cuma satu hadis saja yang disebutkan oleh Imam Nawawi, hadis yang bernomor 1254, hadis ke 1254. Kata Imam Nawawi rahimallahu taala, an Abi Ayyub radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia yang bernama Abu yang berkunyah Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Ini salah seorang sahabat yang dikenal dengan kunyahnya, salah seorang sahabat dari kalangan Ansor yang kita baca dalam sejarah. Di antara keutamaan beliau adalah beliaulah yang pertama kali memberikan tempat rumah untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau berhijrah ke kota Madinah. Dan itu bukan sekedar usulan dari Abu Ayyub dan bukan sekedar pilihan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau mengatakan da'uha fa innaha ma'murah. Biarkanlah onta ini untuk terus berjalan karena dia diperintahkan. Maksudnya Allah yang memerintahkannya dan dia akan berhenti di tempat yang paling tepat. Dan ternyata unta itu akhirnya berhenti di depan rumah dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub nama asli beliau Khalid bin Zaid, ya, Khalid bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa bulan suci Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia mengikutkan setelah puasa Ramadan dengan puasa sittan min Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal. Di sini sedikit ada persoalan dari sisi bahasa.
yang disebutkan oleh ulama kita, sebagian mempertanyakan summa atba'ahu sittan min Syawal, mengikutkan sittan min Syawal. 6 apa yang dimaksudkan ini? 6 tahun atau 6 bulan atau 6 jam atau 6 hari? 6 hari, ya. Dan ada kaidah dalam bahasa Arab bahwa al-adad wal ma'dud berbeda dalam muzakkar dan muannasnya, ya. Idza kana al-ma'dudu mudzakkaran fal adadu muannas wal aqsu bil aqs, ya. Dalam bahasa Arab itu kalau bilangan atau sesuatu yang dihitung dia dalam bentuk mudzakkar, maka jumlah hitungannya, bilangannya mesti muannas, dan demikian pula sebaliknya. Kalau yang dihitung muannas, maka bilangannya adalah mudzakkar. Seperti umpamanya kita bilang 5 malam. Malam itu bahasa Arabnya apa? Lailah, layali. Berarti dia mudzakkar atau muannas? Muannas. Maka kalau kita mau bilang 3 hari, kita bilang salas layali. Kita tidak bilang salasah layali, karena yang dihitung muannas, berarti bilangan hitungannya mesti mudzakkar. Dan sebaliknya, kalau kita mau hitung umpamanya hari bahasa Arabnya apa? Yaum. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar, ya, yaum. Berarti bilangan hitungannya mesti muannas. Kita bilang salasata ayyam, salasata ayyam. Ini ada persoalan sedikit dalam hadis ini. Kenapa dikatakan summa atba'ahu sittan? Sittan mudzakkar atau muannas? Muannas, mudzakkar, sit. Ya, tidak bilang sittata, sittatan, tapi sittan, tidak dikatakan sittatan. Padahal yang dihitung sebenarnya ini apa? Hari. 6 hari kan? 6 hari puasa, ya. Kenapa sampai begitu? Apakah ada kesalahan bahasa? Ya, kaidah pertama kita katakan bahwa Quran dan sunnah yang sahihah tidak pernah salah dalam kaidah nahunya. Kalau ada yang bertentangan dengan kaidah nahu yang perlu direvisi, ya, perlu diperbaiki, ya. Atau ada pengecualian-pengecualian yang mungkin perlu diketahui oleh para ahli bahasa, ya. Jadi Al-Quran adalah rujukan paling utama dalam bahasa Arab. Mau tahu bahasa Arab kaidahnya, maka baca Al-Quran dengan baik. Demikian pula hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadisnya sahih, ya, kecuali hadisnya lemah atau palsu, ya, salah satu di antara tanda-tanda hadis palsu ketika bertentangan dengan kaidah nahu yang sudah disepakati dan tidak ada kemungkinan-kemungkinan yang lain yang bisa ditakwilkan hadis tersebut. Namun kalau hadisnya sahih, maka kita harus yakin bahwa itu benar dan kaidahnya yang perlu menyesuaikan. Ulama kita menjawab tentang ini bahwa betul memang antara bilangan dan yang dihitung mesti berbeda, mudzakkar dan muannasnya. Itu kalau disebutkan bilangan, disebutkan yang dihitung itu. Adapun kalau tidak disebutkan, maka tidak harus mengikuti kaidah tersebut, ya. Umpamanya kita bilang kita mau tinggal di tempat itu 3 malam umpamanya, kita tidak bilang salasah layalin, kita bilang salasah, atau kita bilang salas, maka itu tidak mengapa. Bisa kita bilang salasan, bisa kita bilang juga salasah, karena kita tidak sebutkan apanya, layalinnya. Jadi kalau kita sebutkan layalin, maka kita harus mengatakan apa? Salasa layalin. Dan Allah telah menyebutkan seperti itu, ya, bahwa orang-orang wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddahnya itu berapa lama? Yatarabbasna bi anfusihinna salasata ashhurin wa ashra.
yaitu 3 bulan ditambah ya 10 hari ya. Arba'at ashhur ya, arba'at ashhur wa asyra ya. Arba'at ashhur wa asyra, 4 bulan ditambah 10 apa itu? 10 hari ya, 10 hari. Kalau yang dimaksud hari di situ. Ya, maka ini bukti bahwasanya kalau tidak disebutkan bilangannya, maka tidak harus mengikuti kaidah tersebut. Ala kulli hal, maka ini betul ya, ini betul. Tsumma atba'u sittan min Syawal. Ya, kecuali kalau ada ayamnya, maka yang betul tsumma atba'u sittatan min Syawal. Sittata ayyam ya, kalau ada ayamnya sittata ayyam. Dalam sebagian riwayat tsumma atba'u bisittin ya, sama saja ya. Kemudian mengikuti dengan 6 hari puasa di bulan Syawal. Pahalanya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana kasiyamid dahr. Pahalanya itu sama dengan pahala sebulan penuh ya, pahala sebulan penuh. Ada beberapa hal yang perlu difahami tentang hadis ini. Hadis ini seperti yang antum lihat diriwayatkan oleh Imam Muslim. Namun perlu diketahui bahwa ada perbedaan pendapat ulama kita tentang kesahihan hadis ini. Padahal kita tahu ada kaidah umum yang diajarkan oleh ulama kita, jika hadisnya Bukhari dan Muslim pasti sahih. Jika hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari saja maka sahih, dan jika hadisnya diriwayatkan oleh Muslim saja juga sahih. Itu kaidah umumnya ya. Namun ada beberapa perkecualian, yang beberapa illah yang dibicarakan oleh ulama-ulama khusus tentang masalah beberapa hadis dalam Bukhari dan Muslim ya. Maka ada kritikus hadis seperti Imam Daraqutni yang mencoba membicarakan sebagian hadis-hadis dalam Bukhari dan Muslim, walaupun kebanyakannya tetap itu kebenaran pada Bukhari dan Muslim. Intinya bahwa hadis ini ada sedikit perbincangan di kalangan ulama kita. Apa masalahnya? Di antaranya hadis ini dalam rentetan sanadnya dalam Sahih Muslim ada seorang perawi yang bernama Sa'ad bin Sa'id Al-Ansari. Sa'ad bin Sa'id Al-Ansari. Perawi ini didhaifkan oleh sebagian ulama kita, dilemahkan oleh sebagian ulama kita seperti Imam Ahmad dan yang lainnya. Dan di antara penyifatan yang dikenal tentang beliau dikatakan saduqun yukhti katsiran, seorang yang jujur sebenarnya tapi sering salah dalam periwayatan hadis ya, artinya mungkin karena persoalan hafalannya ya. Maka dia didhaifkan oleh sebagian ulama kita. Alasan kedua, bahwa beliau meriwayatkan dari Umar bin Thabit, dan beliau bersendirian dalam periwayatan itu. Beliau bersendirian dan tidak ada yang meriwayatkan selain beliau. Maka bandarul hadis ini, poros hadis ini bersumber dari beliau, yang dibicarakan tentang kelemahannya oleh sebagian ulama kita. Dan juga sebagian mengatakan hadis ini tidak memiliki syahid ya, dari sahabat-sahabat yang lain yang menguatkan periwayatan ini. Dan juga ada yang mengatakan bahwa Imam Malik termasuk yang tidak memegang hadis ini. Bahkan Imam Malik mengatakan, saya tidak pernah melihat penduduk Madinah, ya ini salah satu mazhab Imam Malik, di antara pendalilan beliau adalah mazhab ahli Madinah. Kalau penduduk Madinah tidak mengerjakan sesuatu, tidak mengerjakan amalan atau dalil tersebut, maka bagi beliau itu indikasi dalilnya entah lemah atau mungkin mansuh atau sebab-sebab yang lainnya. Maka beliau menjadikan amalan penduduk Madinah sebagai dalil, karena alasannya ya penduduk Madinah itu turun-temurun mewariskan apa yang mereka dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini alasan ya sebagian ulama kita. Makanya ulama kita berbeda pendapat tentang hadis ini dalam pengamalannya. Ada ulama, dan ini pendapat jumhur, bahwa hadis ini diamalkan. Berpuasa sunnah 6 hari setelah Ramadan, yaitu di bulan Syawal, dianjurkan. Ini pendapat mazhab Syafi'i, mazhab
Imam Ahmad, ya, Ishaq bin Rahawayh, dan banyak lagi ulama kita, umumnya ulama kita. Namun mazhab Abu kadang terbukti. Makanya sebagian orang itu biar sudah selesai bulan Ramadan dia belum lebaran, ya. Nanti ada lebaran Syawalannya sekaligus, yaitu selesaikan dulu puasa 6 hari di bulan Syawal, barulah kita lebaran, ya. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Ada, ya. Sebagian daerah bahkan melakukan seperti itu. Mungkin tidak sampai mengatakan wajib, tapi bagi mereka tidak sah, ya, bukan kurang pas rasanya, ya. Belum plong perasaan, belum serak rasanya kalau belum puasa lagi 6 hari, ya. Maka mereka bilang nanti baru kita lebaran. Kapan mereka baru lebaran? Kalau sudah puasa 6 hari bulan Syawal, ya. Ini sebenarnya yang dikhawatirkan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala, ya. Dikhawatirkan terasa masih ada beban lagi setelah puasa Ramadan, ya, sehingga disangka sebagai suatu kewajiban lagi. Khusus kalian, pendapat yang tepat insyaallah bahwa puasa ini dianjurkan, ya, puasa ini dianjurkan. Adapun jawaban terhadap hal-hal yang disebutkan oleh sebagian ulama kita, di antaranya terkait dengan perawi Sa'ad bin Sa'id Al-Ansari, bahwa beliau ini memang betul ada yang melemahkannya seperti Imam Ahmad dan yang lainnya. Imam Qurtubi juga menyebutkan seperti itu dalam Mufhimnya dan beberapa yang lain. Tapi tidak sedikit juga ulama yang mensahihkannya, ya. Ibnu Adi dan beberapa ulama-ulama yang lain menganggap dia adalah perawi yang thiqah, perawi yang bisa diterima periwayatannya. Apalagi Imam Muslim menjadikan beliau salah seorang perawi dalam Sahih Muslim. Jadi dianggap lemah pun masih diperbincangkan, khilaf dari ulama kita. Dan ini suatu hal yang biasa dari antara para ulama hadis dalam mendudukkan sebagian perawi hadis. Jadi tidak tepat kalau dipastikan dia seorang perawi yang lemah. Kemudian juga tidak tepat jika dikatakan beliau bersendirian dalam periwayatan hadis dari Umar bin Thabit tersebut, karena kenyataannya ketika ulama kita mencoba mengumpulkan hadis-hadis ini, ternyata ada mutabaat dari selain beliau. Dikatakan paling tidak ada 3 perawi yang lain yang meriwayatkan hadis ini mutabaah terhadap Sa'ad bin Sa'id, yaitu Safwan bin Sulaim, Zaid bin Aslam, dan Yahya bin Sa'id Al-Ansari yang merupakan saudara kandung beliau sendiri, ya. Sa'ad bin Sa'id Al-Ansari saudara kandungnya Yahya bin Sa'id Al-Ansari, seorang tabi'in yang terkenal, salah seorang perawi hadis innamal a'malu binniyat, ya. Jadi 3 perawi yang thiqah ini, Safwan bin Sulaim, Zaid bin Aslam, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, juga meriwayatkan hadis ini mutabaah. Maka seandainya pun dilemahkan Sa'ad bin Sa'id, maka ada mutabaahnya yang bisa menguatkan. Dan hadis ini juga bukan cuma diriwayatkan oleh Abu Ayyub saja, hadis ini juga diriwayatkan oleh Sauban, ya, juga diriwayatkan oleh Jabir, dan juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat yang lain. Intinya dari segi sanad pun insyaallah bisa diterima, dan hadisnya memang diikhtilafkan, tapi yang sahih dia sahih. Kemudian dari sisi perkataan Imam Malik yang mengatakan bahwa penduduk Madinah tidak mengamalkannya, maka ulama kita mengatakan bahwa jika bertentangan antara hadis yang sahih dengan amalan sebagian, maka yang diikuti amalan sebagian orang ataukah hadis Nabi, ya. Hadis, ya, idza shahal hadisu fa huwa madhhabi. Prinsip para ulama kita semuanya adalah jika hadisnya sahih, maka itulah mazhab yang harus kita pegangi. Pendapat sebagian tidak boleh dijadikan dalil, kecuali jika semua ulama sepakat untuk meninggalkan hadis itu, maka mungkin hadis itu sebenarnya yang bermasalah, hadis itu yang memang lemah, ya. Ketika para ulama kita melemahkan atau sepakat meninggalkannya, karena tidak mungkin ulama kita sepakat dalam kesesatan. Namun ketika sebagian saja meninggalkannya dan kebanyakannya mengamalkannya, maka ya tidak pantas kita meninggalkan hadis Nabi yang sahih hanya karena tidak diamalkan oleh sebagian orang. Lalu jika alasannya seperti tadi, dikhawatirkan
sebagian orang menganggap sebagai kewajiban, inilah yang perlu diberikan pencerahan, perlu diluruskan bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Hukumnya sunnah dan tidak wajib. Karena itu silahkan berlebaran, ya. Tidak harus juga kita melaksanakan puasa ini langsung setelah selesai lebaran hari ini, besoknya kita mesti lagi berpuasa, tidak harus, ya. Walaupun ini dianjurkan oleh sebagian ulama kita. Jamaah sekalian, kenapa sampai adanya puasa 6 hari di bulan Syawal setelah perginya bulan suci Ramadan? Di antara hikmah yang disebutkan oleh ulama kita adalah ini untuk menjaga semangat dan spirit ibadah kita yang sudah begitu tingginya di bulan suci Ramadan. Jangan kita sampai betul-betul semangat ibadah kita turun secara drastis dengan kepergian bulan Ramadan. Bulan Ramadan begitu menggebu-gebu semangat kita, begitu pergi Ramadan baru sehari, baru beberapa hari, lalu tidak ada lagi semangat kita berpuasa. Maka untuk menjaga semangat tersebut, kita dianjurkan untuk berpuasa sunnah di bulan Syawal. Dan jika saja di bulan Ramadan kita mampu 30 hari atau minimal 29 hari, maka kali ini kita hanya ditawarkan 6 hari saja. Masa kita sudah mampu sanggup puasa 29 dan 30 hari berturut-turut, puasa 6 hari saja tidak bisa, ya. Makanya di antara hikmahnya untuk menjaga semangat kita dalam beribadah kepada Allah, dan sekaligus untuk membuktikan kepada Allah bahwa insya Allah kita termasuk orang-orang yang berhasil dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Karena di antara tanda-tanda keberhasilan seseorang, ya kan, biasa ada orang bilang kita sudah melakukan Ramadan, kita sudah melakukan pengorbanan, tapi kira-kira ini kita diterima atau tidak? Memang kita tidak boleh memastikan bahwa kita ini telah pasti diterima amalan-amalan kita, tapi ada yang dinamakan alamat, tanda-tanda, indikasi seseorang itu telah diterima pengorbanannya, telah diterima ibadahnya di bulan Ramadan. Apa di antaranya? Di antaranya adalah al-hasanah ba'dal hasanah, melakukan kebaikan setelah melakukan kebaikan. Ada suatu yang kontinu, istimrariyah, dari satu amalan ke amalan berikutnya, tidak berhenti sama sekali. Jadi ketika kita masih terus melakukan kebaikan, maka pertanda kita ini adalah orang yang telah berhasil dalam Ramadan. Tapi kalau kita melihat seseorang, atau jangan lihat seseorang, lihat diri kita. Ketika kita lihat diri kita, pergi Ramadan, hilang semua semangat kita, hilang semangat baca Quran, hilang semangat untuk pergi sholat jamaah di masjid, hilang semangat untuk bangun malam hari, hilang semangat untuk berpuasa, hilang semangat untuk bersedekah, dan ibadah-ibadah lainnya yang selama ini kita kerjakan dengan penuh semangat dan secara rutin di bulan Ramadan, lalu dia pergi dengan kepergiannya Ramadan, maka itu tanda kita orang yang belum berhasil dengan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan sebenarnya adalah pembekalan untuk menghadapi hari-hari yang lebih berat setelahnya. Karena setelah Ramadan tidak ada lagi setan yang dibelenggu, tidak lagi pintu-pintu surga dibuka secara lebar-lebar setiap waktunya, dan tidak lagi pintu neraka ditutup rapat-rapat sebagaimana yang terjadi di bulan suci Ramadan. Hawa nafsu begitu kuat selain Ramadan, maka inilah tantangan besar kita hadapi. Dan ketika kita berhasil berbekal di bulan Ramadan, insya Allah kita bisa menghadapi hari-hari selanjutnya. Maka ya, cara kita mengukur diri kita bahwa kita ini termasuk orang yang berhasil dengan Ramadan adalah dengan semangat-semangat mengerjakan ibadah setelahnya. Salah satunya adalah semangat berpuasa walaupun cuma ya 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal ini, di dalam hadis ini katakan summa atba'ahu, diikutkan. Maka ada khilaf dari ulama kita, apakah berarti puasa ini mesti dilakukan secara berturut-turut, tidak ada jedah waktu? Artinya kalau kita mau puasa 6 hari bulan Syawal ini, kita memang mesti berpuasa 6 hari berturut-turut, tidak boleh kita langkah-langkai, ya, tidak boleh ada selang waktu di antara hari ini lalu lusa lagi atau pekan depan.
Apakah harus seperti itu? Jawabannya tidak apa-apa. Mutafarriqat tidak apa-apa dilakukan secara selang-seling, tidak harus secara berturut-turut. Walaupun jika mau berturut-turut, sebagian mengatakan itu bagus, ya, itu bagus karena supaya kita bisa lebih cepat menyelesaikan, ya, lebih cepat menyelesaikan. Lalu apakah afdolnya di awal Syawal atau nanti belakangan atau pertengahan? Ini juga yang benar, insyaallah tidak ada keharusan harus di awal Syawal atau di pertengahan, dan boleh saja di akhir-akhir Syawal. Sebagian menganjurkan di awal Syawal karena itu pertanda kita termasuk orang yang bersegera dalam kebaikan. Fa idza faraqta fansab, kalau kita sudah berhenti dari sesuatu, bangkit lagi untuk menjemput kebaikan berikutnya. Tapi sebagian mengatakan biasanya, ya, sebagian mengatakan biasanya kalau di hari-hari awal Syawal itu banyak undangan, ya, banyak undangan silaturahmi, dan banyak undangan-undangan. Maka tidak enak rasanya kalau ada undangan tiap hari lalu kita bilang puasa, Kak, puasa. Ya, orang bersedih, ya. Kita datangi juga, kita ziarah ke rumah keluarga, puasa. Kita paling ini hari-hari ziarah, ya, hari-hari ziarah. Maka sebagian ulama kita mengatakan sebaiknya tidak langsung dulu, ya, seperti Syekh Muhammad bin Mukhtar Asy-Shinqiti hafizahullah, salah seorang ulama besar Saudi, ya, beliau menganjurkan seperti itu untuk tidak langsung, ya. Jadi tergantung kondisinya. Kalau antum tidak termasuk orang yang selalu dapat undangan juga, maka langsung saja puasa, ya. Tapi kalau antum termasuk orang yang banyak undangannya atau sering bersilaturahim, maka mungkin dilihat-lihatlah waktu yang paling tepat. Dengan catatan penting juga, hati-hati, ya. Jangan keasyikan dengan silaturahim, ya, ziarah-ziarah, ternyata tinggal 6 hari lagi Syawal berakhir, ya. Tinggal 6 hari, sekalinya besoknya antum sakit, ya. Atau besoknya ada lagi undangan, ya, antum lagi dilema, ada lagi undangan ini, ya. Karena itu agendakan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai luput kesempatan berpuasa di 6 hari bulan Syawal. Lalu kenapa bisa ya puasa ini berpahala 1 tahun, ya, berpahala 1 tahun. Sebagian ulama kita menjelaskan, atau banyak ulama kita menjelaskan, bahwa kaidahnya adalah kaidah al-hasanatu bi asyrati amsalihha. Satu kebaikan itu pahalanya 10 pahala. Satu kebaikan itu diberikan 10 pahala. Dan kalau saja 6 hari dalam sebulan, 6 hari dalam sebulan, dan berarti kita dalam bulan Syawal kita sudah berpuasa berapa hari? 30 hari dalam bulan suci Ramadan. Berarti 30 kali 100, 300, ya. Lalu kita puasa lagi 6 hari, ya. Berarti 360 hari, ya. Jadi 360 hari berarti setahun, ya. Itu rumus yang disebutkan oleh sebagian ulama kita. Kebanyakan ulama menyebutkan itu. Sebenarnya walaupun ada sebenarnya catatannya, ya, ada catatannya, yaitu bagaimana kalau Ramadan cuma 29 saja, ya. Ramadan cuma 29 tambah 290, ya. Kemudian tambah 60 hari, ya. Berarti berapa itu? 350, ya. Cukup 1 tahun juga itu? Dan cukup setahun, ya. Nah, itu masalahnya kalau dihitung-hitung seperti itu. Persoalan kedua, bukankah kita katakan di antara keutamaan ibadah puasa, apa keutamaan ibadah puasa? Apa makna was-shaumu li wa ana ajzi bihi? Puasa itu bagiku dan sayalah yang membalasnya. Apa makna hadis itu? Di antara maknanya kata ulama kita bahwa rumus pahala puasa itu tidak sama dengan pahala-pahala yang lainnya. Karena setiap kebaikan diganjar dengan berapa? 10 pahala. Tapi khusus puasa, sayalah yang memberikan ganjarannya. Di antara maknanya hanya Allah yang tahu berapa besarnya pahala puasa. Pahala puasa itu bukan kali 10, mungkin lebih besar. Apalagi puasa adalah inti kesabaran, dan Allah telah mengatakan tentang kesabaran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang
bersabar itu pahalanya tidak berbatas, bukan 10 kali 1 kali 10 ya. Satu kebaikan dapat 10 pahala. Itu sebenarnya catatannya tentang perhitungan-perhitungan seperti itu. Namun ala kulli hal, apakah memang begitu hikmahnya atau tidak, kita yakin sebagaimana kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal itu pahala puasanya seperti puasa 1 tahun penuh. Ka somi ad-dahr, artinya 1 tahun. Terakhir tentang masalah ini adalah yaitu ketika ada orang yang punya kalla bahasa, bukan bahasa Arab ya, kalla ya, bukan kalla utang puasa ya, orang Jawa tahu artinya kalla, apa istilahnya kalla juga Iqbal, bukan ya, utang puasa maksudnya, ada kallanya, ada utang puasanya, seperti wanita atau mungkin laki-laki juga ada utang puasanya. Lalu di bulan Syawal, apakah dia harus selesaikan dulu utang puasanya baru dia puasa Syawal, ataukah boleh didahulukan puasa Syawalnya baru dia nanti kapan ada waktu dia puasa bayar utang puasanya itu? Sepakat ulama kita bahwa jika bisa dia selesaikan dulu utang puasanya, maka itu lebih afdal, minimal khurujun minal khilaf, keluar dari khilaf. Karena dalam hadis dikatakan siapa puasa Ramadan, man shoma Ramadan, puasa Ramadan maksudnya sebulan penuh, kemudian mengikuti dengannya 6 hari di bulan Syawal. Apalagi kalau hitungan-hitungan seperti tadi 300 tambah 60, berarti mesti diselesaikan dulu puasa Ramadannya, baru dia mendapatkan pahala sebulan penuh, ya setahun penuhnya. Jadi sebaiknya gitu. Tapi jika saja waktu sudah sempit, maka insyaallah tidak mengapa. Insyaallah tidak mengapa. Jika waktu sudah sempit dan dia masih punya utang puasa dan juga Syawal sudah akan berakhir, maka tidak apa-apa, insyaallah dia mendahulukan untuk berpuasa Syawal dulu, lalu nanti membayar utang puasanya. Karena dalam kaidah bahwa al-ibadah al-mudayyaqah muqaddamatun 'ala al-ibadah al-muwassa'ah. Ibadah yang sempit waktunya, terbatas, khusus bulan Syawal ini, maka itu didahulukan dibanding ibadah yang luas waktunya. Membayar utang puasa itu masih ada kelapangan kapan saja. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha biasa bulan Sya'ban baru beliau selesaikan utang puasa beliau, ya. Dan ini juga di antara dalil sebagian ulama kita, masa Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah puasa Syawal, ya, kalau memang harus diselesaikan dulu utang puasa baru berpuasa Syawal, ya. Maka ya kita katakan lebih afdal selesaikan dulu utang puasa bagi yang punya utang puasa. Namun jika tidak mampu, ya, maka insyaallah tidak mengapa dia menyelesaikan dulu puasa Syawalnya baru dia melakukan puasa atau menyelesaikan utang puasa Ramadannya. Yang penting jangan sampai Ramadan datang lalu dia belum menyelesaikan utang puasa Ramadannya. Ya, sekira ini. Dan terakhir sebagai penutup, ya, bahwa ini majlis kita yang terakhir di bulan Rajab, ya, insyaallah kita akan menghadapi bulan Sya'ban, ya. Dan juga majlis malam ahad kita terakhir sebelum pemungutan suara, ya, sebelum pemilu. Kapan pemilu? 14 Februari, ya. Alhamdulillah, ya. Dulu orang taunya 14 Februari cuma hari Valentine saja, ya. Tahun ini kayaknya sudah dilupakan itu Valentine, atau masih banyak bicarakan, ya. Orang sudah fokus terhadap pemilu, ya. Tadi kita sudah sebutkan bahwa tentu saja Islam selalu punya aturan, Islam selalu punya arahan, dan ada kaidah-kaidah yang perlu untuk kita perhatikan. Karena itu kami mengingatkan kepada kita semuanya bahwa mari kita memanfaatkan pemilu ini untuk memilih pemimpin yang terbaik yang kita duga dan Allah yang lebih tahu bahwa dialah yang terbaik. Karena serampangan dalam memilih pemimpin itu bisa berakibat fatal, ya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan
wala tusallit alaina man la yarhamuna. Ya, beliau telah berdoa, ya Allah, jangan jadikan pemimpin kami orang yang tidak menyayangi kami. Berarti beliau berdoa isti'adzah kepada Allah agar tidak dipimpin oleh pemimpin yang tidak menyayangi umat Islam. Kemudian juga beliau pernah ditanya dalam hadis Bukhari, ya, hadis Bukhari, beliau pernah ditanya oleh seorang badui, matas sa'ah, kapan hari kiamat terjadi? Lalu beliau mengatakan, ya, sempat beliau tunda jawabannya karena beliau sibuk menjelaskan sesuatu dulu. Lalu setelah selesai penjelasannya, beliau bilang, mana tadi penanya itu? Lalu dia bilang, saya Rasulullah. Apa pertanyaanmu? Bilang, saya mau tanya tentang kapan hari kiamat. Lalu dikatakan, idza duyi'atil amanah fantadhiris sa'ah. Jika amanah telah disia-siakan, maka nantikanlah hari kiamat. Lalu ditanya lagi, wa kaifa idha'atuha? Bagaimana itu dibilang amanah disia-siakan, amanah dihilangkan? Beliau mengatakan, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau amanah sudah disandarkan, diberikan kepada orang yang tidak kompeten, tidak capable, tidak pantas, bukan ahlinya untuk memikul amanah yang sangat besar ini, maka tunggu saja kehancuran, atau tunggu saja hari kiamat. Dan hari kiamat selalu diindikasikan tentang suatu keadaan yang sangat buruk, ya, keadaan yang buruk. Maka ini menunjukkan bahwa ketika kita punya andil dalam menyandarkan amanah ini kepada orang yang tidak pantas, maka berarti kita punya andil dalam membawa umat kepada kehancuran menuju hari kiamat itu. Dan agama ini telah mengajarkan kepada kita sifat-sifat yang telah disebutkan dalam Al-Quran sangat banyak, ya. Ada sifat yang dijelaskan tentang Talut. Ketika ditanya oleh orang, kenapa dia yang diangkat pemimpin? Walam yu'ta sa'ah minal mal, tidak kaya, tidak banyak uangnya, kenapa dia yang diangkat? Dikatakan dia memiliki bastah fil ilmi wal jism, ilmunya dan kekuatan fisiknya, ya, ilmu dan kesehatan jasmaninya. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, ini hafizun alim, angkat saya karena saya ini seorang yang terpercaya dan seorang yang berilmu. Lalu ketika Nabi Musa mau diangkat sebagai seorang khadim, pelayan untuk membantu, ya, atau buruh, ya, atau untuk membantu kerja-kerja dari keluarga orang yang soleh di Madian, disebutkan, ya abatistajirhu, dia diangkat saja sebagai pendamping kita yang membantu kerja-kerja kita. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin, ya, dialah seorang kuat dan seorang yang amanah. Dan banyak sekali dalil yang semacam itu. Dan Allah telah menyebutkan di antara penyesalan kelak ketika orang yang salah memilih pemimpin yang dia ikuti dan dia taklid terhadapnya, dia mengatakan, inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabil rabbana atihim dhi'faini minal azab wal'anhum la'nan kabira. Nanti banyak orang yang akan menyesal, mengatakan, ya Allah, seandainya kami lebih taat kepada Allah dan Rasulnya, kenapa kami taat kepada pemimpin-pemimpin kami, pembesar kami yang telah menyesatkan kami dari jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka karena nyesalnya, mereka bilang, ya Allah, timpakan 2 kali siksa, ya, 2 kali lipat siksa kepada mereka itu. Tapi penyesalan yang semacam ini tidak lagi bermanfaat karena mereka juga mau saja, pasrah saja untuk mengikuti kesesatan yang mereka ajak itu. Ala kulli hal, kami, ya, harapkan hal ini diperhatikan dan jangan mengatakan ini masalah kecil akan terlupakan. Allah mengatakan, satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Semua persaksian kita akan tercatat, tidak ada yang luput di sisi Allah. Dan bukan cuma tercatat, wa yus'alun, dan akan ditanyakan nanti di hari kiamat. Kenapa kita memilih ini? Kenapa kita memilih itu? Maka pastikan, ya, Anda telah memilih seorang yang Anda pandang terbaik untuk maslahat umat, pantas untuk menjadi perwakilan kita, memimpin kita ke depan, ya. Sebenarnya dalam Islam ada di sana ahlul halli wal aqd, ada memang orang-orang yang kita perwakilkan untuk memilih pemimpin. Namun ketika kita diberikan kesempatan,
Jangan kita sampai golput, dan mungkin akan termanfaatkan suara-suara ini oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, atau orang yang tidak pantas untuk memberikan suara, atau orang yang ingin kerusakan pada negeri yang kita cintai ini. Maka kepada kaum muslimin, kepada orang-orang yang faham akan agama dengan baik, maka hendaknya memperhatikan hal ini. Dan ingat bahwa kita akan memilih bukan cuma dari pemimpin kita dari kalangan eksekutif, presiden dan wakil presiden, tapi juga legislatif. Ya, maka seharusnya setiap kita sudah tahu, ya. Ini saya perlu katakan, ya, karena sampai hari ini, ya, tadi Anda baca-baca di jalan WA, masih banyak bilang, siapa yang saya pilih, ya, dapat ini siapa yang saya pilih, dapat ini siapa yang saya pilih, ya. Hendaknya, ya, kalau tidak ditahu, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyakan orang yang lebih tahu, ya, tanyakan ustadz antum, tanyakan murabbi antum, tanyakan kepada mereka yang punya pengalaman, dan jangan antum nanti bilang nanti saja, ya, di TPS kita bilang, ya, tutup mata saya sembarang dipimpin, ya. Tanya dulu, ya, sebelum kita berbuat, ya. Difahami ini, ya, pahami, ya, ya. Kita tidak sebutkan siapa yang siapa, tapi sebagaimana yang dikatakan al-hurru takfihi al-isyarah wal-labibu bil isyarati yafhamu. Orang merdeka itu cukup baginya isyarat, dan orang yang berakal dengan isyarat pun sudah dia faham, ya. Jadi kalau belum paham juga silahkan tanya murabbi masing-masing, ya. Jangan tanya sama kami semua, ya, ya. Jadi kita tidak melayani pertanyaan sebentar, ya, tentang siapa dan siapa, tapi silahkan tanya murabbi masing-masing. Barakallahu fikum. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemimpin yang terbaik, dan tentu saja kita ingin selalu hal yang terbaik dari waktu ke waktu, ya, dari waktu ke waktu. Masa depan, ya, atau hari-hari ke depan, hari-hari yang lebih berat, tapi setiap muslim dituntut untuk perubahan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, dan demikian pula dicontohkan oleh nabinya, untuk selalu berubah dari waktu ke waktu kepada yang lebih baik, ya. Semoga Allah berikan perubahan kepada umat kita kepada yang lebih baik, dan semoga Allah memilihkan untuk kita pemimpin yang bisa menuntun kita kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.